Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Widyarti. Kali ini saya akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Apa sih itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa membutuhkan medium. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang sama. Yang kedua, merupakan gelombang transversal, yaitu arah getar tegak lurus dengan arah perambatannya. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak memiliki muatan. Yang keempat, dapat mengalami peristiwa pembiasan, pemantulan, pelenturan, interferensi, dan polarisasi. Yang kelima, dapat merambat melalui ruang hampa dengan kelajuan 3 × 10⁸ meter per sekon. Spektrum gelombang elektromagnetik: Gruti, Rada, Teller, G gamma, R Röntgen atau sinar X, U ultraviolet, T cahaya tampak, I inframerah, radar atau gelombang mikro, televisi, R radio. Semakin ke kanan, panjang gelombang semakin besar. Dan juga sebaliknya, frekuensinya akan semakin kecil. Kalau frekuensinya kecil, energi yang dibawa juga akan kecil. Yang pertama, sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz. Kalau frekuensinya tinggi, maka sinar gamma energinya juga akan besar. Memiliki panjang gelombang berkisar antara 10⁻5 nanometer sampai 0,1 nanometer. Sinar gamma dihasilkan dari unsur-unsur yang inti atomnya tidak stabil. Manfaat sinar gamma. Yang pertama, di bidang kedokteran untuk terapi kanker dan sterilisasi peralatan rumah sakit. Yang kedua, di bidang industri untuk sterilisasi bahan makanan. Yang ketiga, di bidang pertanian untuk mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. Yang keempat, di bidang rekayasa genetik untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Yang kelima, untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam seperti kegunaan sinar X. Dan yang keenam, untuk sistem perunut aliran suatu fluida, misalnya aliran PDAM, mendeteksi kebocoran. Yang kedua, sinar X memiliki frekuensi 10⁻18 Hz. Sinar X dihasilkan dari peristiwa antara tumbukan elektron dengan beda potensial tertentu. Manfaat sinar X atau sinar Röntgen. Yang pertama, dimanfaatkan di bidang kesehatan kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh. Yang kedua, untuk analisa struktur bahan atau kristal. Yang ketiga, untuk mendeteksi keretakan atau cacat logam. Yang keempat, untuk mengecek barang-barang penumpang di pesawat. Yang ketiga yaitu sinar ultraviolet, memiliki frekuensi 10⁻15 Hz sampai 10⁻16 Hz. Panjang gelombangnya mencapai 10 nanometer sampai 100 nanometer. Sinar ultraviolet dihasilkan dari sinar matahari. Manfaat sinar ultraviolet. Yang pertama, untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Yang ketiga, dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit. Yang keempat, mensterilkan ruangan operasi rumah sakit. Berikut instrumen-instrumen pembedahan. Yang kelima, untuk memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank. Yang keempat yaitu sinar tampak, memiliki frekuensi 10⁻15 Hz, panjang gelombang 400 nanometer sampai 800 nanometer. Sinar tampak dapat dilihat dari mata kita sendiri. Contohnya yaitu pada pelangi Magico Hibinio, tapi U-nya terletak paling kiri. Jadi ungunya itu frekuensinya besar. Manfaat sinar tampak. Yang pertama, membantu penglihatan mata manusia. Yang kedua, salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Yang kelima yaitu sinar inframerah, memiliki frekuensi 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz. Sinar inframerah dihasilkan dari getaran-getaran pada atom.
Manfaat sinar inframerah. Yang pertama, untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Yang kedua, untuk fotografi pemetaan SDA, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Yang ketiga, untuk fotografi diagnosa penyakit. Yang keempat, digunakan pada remote control berbagai peralatan elektronik atau alarm pencuri. Yang kelima, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Yang keenam, pada bidang militer dibuat teleskop inframerah yang digunakan melihat di tempat yang gelap atau berkabut. Yang keenam, gelombang mikro. Memiliki frekuensi 10⁻10 Hz dan panjang gelombang 3 nanometer. Manfaat gelombang mikro. Yang pertama, untuk pemanas microwave. Yang kedua, untuk komunikasi radar. Yang ketiga, untuk menganalisa struktur atomik dan molekul. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Yang kelima, digunakan pada rangkaian televisi. Yang keenam, gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Yang ketujuh yaitu gelombang radio dan televisi, memiliki frekuensi 10⁻4 Hz sampai 10⁻9 Hz. Gelombang televisi memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang radio. Manfaat gelombang radio. Yang pertama, untuk komunikasi radio. Yang kedua, untuk komunikasi satelit. Bahaya gelombang elektromagnetik. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit, katarak mata, menghitamkan warna kulit, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan, dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia, sinar X, dan terutama sinar gamma.